Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Rismawanti dengan NIM 2001675 dari kelas 2E Program Studi PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas mengenai 3 landasan pengembangan kurikulum. Sebagai seorang pelajar, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata kurikulum, bukan? Sebelum membahas topik utama kita pada video kali ini, mari kita singgung sedikit mengenai kurikulum dan pengembangan kurikulumnya. Kurikulum diartikan sebagai suatu alat dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan seperangkat mata pelajaran yang terdiri dari program studi atau mata pelajaran yang diberikan kepada suatu lembaga penyelenggara pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu pedoman untuk mengatur jalannya kegiatan proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam kurikulum tersebut. Kurikulum memuat garis besar proses kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap penyelenggara pendidikan, meliputi tujuan pendidikan, pokok materi, bentuk kegiatan, serta kegiatan evaluasi. Selanjutnya mengenai pengembangan kurikulum. Pengembangan sendiri merupakan suatu proses mendesain suatu pembelajaran secara logis dan juga sistematis dalam rangka untuk menetapkan sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan memperhatikan potensi serta kompetensi peserta didik agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagai instrumen yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Pada dasarnya, pengembangan kurikulum mengarahkan kurikulum yang sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan agar para peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum harus dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Pengembangan kurikulum bertujuan sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur, dan budaya yang akan dicapai. Selanjutnya, kita beralih ke topik utama kita mengenai landasan pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan sebagai asas dalam melakukan kerja pengembangan kurikulum pendidikan. Landasan ini harus dijadikan acuan bagi seorang pengembang kurikulum agar hasil kerja pengembangan akan memiliki efektivitas terhadap terwujudnya tujuan-tujuan pendidikan. Landasan secara leksikal berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan sistem pendidikan karena merupakan operasional tujuan yang diinginkan, dan kurikulum tidak akan tercapai tanpa melibatkan komponen pendidikan, sehingga pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan yang kuat dan prinsip yang sesuai agar tidak terjadi kekeliruan. Menurut Sukiman pada tahun 2007, terdapat 3 landasan dalam pengembangan kurikulum, yang terdiri dari landasan filosofis, landasan psikologis, serta landasan sosiologis dan iptek. Yang pertama adalah landasan filosofi. Dalam aspek pendidikan, terdapat beberapa aliran filsafat yang terkait. Dalam proses pengembangan kurikulum, tentunya dapat berpijak pada aliran filsafat tertentu. Jika berlandaskan pada filosofis tertentu, langkah ini akan memberikan nuansa pada proses pengimplementasian kurikulum. Filsafat sendiri merupakan seperangkat nilai yang melandasi dan memberikan arah pada pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau sekelompok orang akan mempengaruhi terhadap pengaktualisasian pendidikan. Terdapat beberapa landasan filosofi yang digunakan dalam pendidikan. Yang pertama adalah landasan filosofis pendidikan realisme, di mana kurikulum hendaknya dirumuskan dan dikembangkan secara komprehensif yang melalui ilmu pengetahuan yang bersifat sosial, sains, ataupun yang memuat nilai-nilai. Lalu yang kedua adalah landasan filosofis pendidikan idealisme, di mana isi kurikulum yang dirancang harus bisa mengembangkan kemampuan berpikir manusia, menyiapkan manusia melalui keterampilan bekerja yang dilakukan melalui program dan proses pendidikan secara praktis. Lalu yang ketiga adalah landasan filosofis pendidikan pragmatisme, di mana kurikulum dikembangkan harus memuat berdasarkan pengalaman yang telah teruji dan sesuai dengan kebutuhan minat dan bakat siswa. Proses pendidikan dan pembelajaran harus diarahkan pada upaya pemecahan masalah, penyelidikan, serta penemuan. Lalu yang keempat adalah landasan filosofis pendidikan nasional, seperti di mana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, pendidikan harus mencapai siswa yang berpancasila. Yang kedua adalah landasan psikologis.
Menurut Syafruddin Nurdin, dalam Bahri pada tahun 2017 mengemukakan bahwa pada dasarnya pendidikan saling berkaitan dengan proses psikologis, karena pendidikan itu sendiri berkaitan dengan perilaku manusia, yaitu pada proses mendidik. Pada kurikulum terdapat dua bidang psikologis yang mendasarinya, yaitu perkembangan peserta didik dan psikologi belajar, di mana sejak lahir manusia memiliki keunikan masing-masing. Dengan begitu manusia memiliki potensi yang bisa dikembangkan di masa yang akan datang. Seorang ahli pendidikan bahasa Perancis menganggap bahwa anak merupakan dewasa dalam bentuk kecil, di mana anak telah memiliki potensi namun belum penuh seutuhnya dapat dikembangkan. Beliau percaya bahwa anak harus belajar dari pengalaman secara langsung. Jika melihat dari sudut pandang beliau, campur tangan pendidikan tidak terlalu mempengaruhi anak. Namun, menurut pandangan lain, pada teori tugas perkembangan, di mana di sini tugas yang secara nyata harus dipenuhi oleh setiap anak sesuai tingkat perkembangan dengan. Yang ketiga adalah landasan sosiologis dan iptek. Menurut Nana Syaudi dalam Bahri pada tahun 2017 mengemukakan bahwa melalui pendidikan manusia dapat mengetahui peradaban yang terjadi di masa lalu, turut serta dalam peradaban sekarang, dan bisa saja membuat cetusan di peradaban sekarang untuk peradaban selanjutnya. Pendidikan terjadi karena adanya interaksi yang menyebabkan manusia dapat bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dengan begitu, pendidikan merupakan proses budaya. Manusia yang akan mendidik adalah manusia yang berbudaya dan akan senantiasa mengembangkan budayanya. Perkembangan zaman yang makin pesat, kurikulum dapat dikembangkan atas dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pula. Oleh karena itu, agar kurikulum bertahan dan tidak tertinggal oleh zaman, maka pengembangannya juga harus berdasarkan iptek yang kuat, sehingga kurikulum akan mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang dengan tidak melepas dari perkembangan sosial budaya serta iptek. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung video. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ketidaktepatan pada materi yang saya sampaikan yang tidak disengaja tentunya. Untuk mengetahui pembahasan kurikulum lainnya, dapat diklik channel YouTube kami ya. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.